apa kabar? Selamat siang Bunda-Bunda semuanya. Gimana nih kabarnya Bunda? Sehat selalu dong ya Bunda ya. Walaupun kita bertemu secara virtual seperti ini, tapi saya yakin nih Bunda semuanya tetap semangat ya Bunda ya. Baik, senang sekali bersama saya Sofia Tobing, host dalam rangkaian acara seminar online atau webinar yang merupakan rangkaian persembahan dari NutriTalks 101 Academy. Nah, pada kesempatan kali ini Bunda, Nestle dan Kau Nutritos berkolaborasi dengan Primaku, aplikasi tumbuh kembang anak Indonesia, mengadakan webinar seputar tumbuh kembang si buah hati. Kalau kemarin nih, kita sudah bahas mengenai pentingnya nutrisi untuk imunitas si buah hati. Sekarang nih Bunda, topiknya menarik banget. Karena kita akan bahas mengenai peran stimulasi untuk perkembangan kognitif anak usia prasekolah. Coba di sini angkat tangan. Siapa Bunda di sini yang anak-anaknya usia prasekolah? Aku. Wah, pasti di sini semua Bunda udah nggak mau ketinggalan dong untuk menyimak info selengkapnya tentang peran stimulasi untuk mendukung pertumbuhan kognitif si buah hati. Jadi Bunda, wajib sekali untuk ikuti terus webinarnya ya Bunda ya, sampai selesai nanti ya Bunda ya. Dan pasti di sini Bunda juga udah nggak sabar lagi untuk menyimak langsung serunya perbincangan kita kali ini, karena kita akan langsung memperkenalkan narasumber webinar kita kali ini. Ada siapa sih? Ada Bunda yang tahu nggak? Pasti udah tahu dong. Baik, beliau adalah seorang dokter spesialis anak, konsultan tumbuh kembang, dan juga anggota dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan beliau juga bertugas di Divisi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, Departemen Ilmu Kesehatan, FKUI RSCM. Dan penasaran banget siapa sih? Langsung saja ya. Ini dia ada Profesor Dr. Hartono Gunardi SPAK. Langsung kita sapa nih, tampaknya Prof Hartono udah bergabung belum ya? Hai Prof Hartono. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi, pagi, Mbak Prof. Sofi. Apa kabar? Baik-baik. Selamat pagi, Bunda Sehat, di seluruh Indonesia. Semoga baik-baik semua Prof. ya. Sehat, Prof. Alhamdulillah sehat. Kayaknya, Mbak Sofia Alhamdulillah. sehat Kayaknya juga ya. Profesor sehat juga. Kita semangat banget ya, Prof, hari ini untuk sharing bersama dengan para bunda semua di sini mengenai bagaimana tentunya memberikan perkembangan kognitif untuk di usia anak prasekolah. Nah, Prof, nih ngomong-ngomong nih sebelum kita bincang-bincang sama bunda-bunda semuanya, aku mau kasih tahu Iya, informasi sedikit sama bunda-bunda, boleh ya, Prof ya? boleh silakan. Baik, untuk bunda-bunda semuanya, jangan lupa saya mau ingetin nih sama bunda-bunda di rumah untuk terus menyimak rangkaian acara kita hingga usai nanti, karena Denko akan bagi-bagi hadiah voucher senilai total 1 juta rupiah untuk 10 bunda dengan pertanyaan terbaik. Jadi jangan kemana-mana ya bunda ya. Jadi bunda siapkan tentunya untuk menulis pertanyaan bunda di kolom komentar kita. Ingat ya bunda ya, tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Formatnya adalah nama, spasi, alamat email ya Bunda ya. Jangan lupa ya formatnya nama, spasi, alamat email dari Bunda. Nah, nanti kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bunda dan nanti kita akan memilih 10 terbaik. Akan kita umumkan nanti di akhir acara siapa akan mendapatkan hadiah spesial dari Denkau. Baik, Prof, ini dia kembali lagi ke Profesor nih. Prof, kan usia anak prasekolah ini kan usia di mana si buah hati ini lagi senang-senangnya bereksplorasi kan ya Prof ya? Iya benar. Lagi sedang Nah, terkadang nih kita asik-asiknya. Lagi asik-asiknya kalau orang awam, orang tua bilang dia selalu bergerak, nggak ada matinya, gerak terus sehingga aktivitasnya perlu non-stop disalurkan bergerak ke ya. yang positif. Iya, iya, Baik, betul sekali, Prof. Nah, terkadang nih, tapi kita sebagai orang tua nih ya, Prof, itu kadang suka masih bingung nih mengenai seberapa pentingnya sih perkembangan kognitif untuk usia anak prasekolah. Dan juga kadang kita juga masih bingung nih, gimana ya caranya untuk menstimulasi perkembangan kognitif anak nih, Prof. Nah, ini mumpung ada Prof Hartono yang akan sharing bersama kita kali ini, silakan Prof untuk bisa menjelaskan presentasi mengenai peran stimulasi untuk perkembangan kognitif anak usia prasekolah. Silakan Prof Hartono. terima kasih Mbak Sofia. Selamat pagi sekali lagi untuk para ibu sekalian di seluruh Indonesia. Di zaman COVID ini, di zaman pandemi COVID, mungkin kita banyak meluangkan waktu dengan anak-anak kita di rumah ya, terutama anak-anak di atas 1 tahun ya, 1 sampai 5 tahun. Kalau di bawah 1 tahun dia masih bayi, belum ada
aktivitasnya. Nah, dalam kesempatan ini saya mau sharing bagaimana peran stimulasi untuk mengisi waktu agar perkembangan kognitif anak-anak kita ini baik. Ya, jadi saya akan cerita mengenai pentingnya perkembangan kognitif pada anak sekolah, kemudian bagaimana menstimulasinya, bagaimana juga peranan stimulasi apa yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu sekalian pada saat pandemi COVID ini. Nah, sebagai pendahuluan ini kita tahu bahwa kalau di atas 1 tahun sampai 3 tahun namanya adalah anak di bawah usia 3 tahun atau dalam bahasa Inggrisnya toddler. Toddler kalau di buku-buku disebutkan toddler itu artinya 1 sampai 3 tahun. Kemudian prasekolah itu 3 sampai 5 tahun. Nah, pada periode ini dikatakan ini masa yang kritis dan sensitif. Dan kalau terjadi masalah-masalah di periode ini itu sulit untuk pulih kembali. Ya, mengapa disebut periode kritis? Karena pengaruh lingkungan ini sangat penting pada periode itu. Ya, kita tahu bahwa anak lahir sel-sel syarafnya yang berfungsi untuk nanti di kemudian hari untuk berpikir itu belum nyambung antara satu dengan yang lainnya. Dengan pengaruh stimulasi dari lingkungan, maka sel syaraf tersebut akan bersatu. Misalnya dia melihat ibunya, wajah ibu dia akan rekam, dan kemudian kalau ibu bicara dia akan tahu, dan kalau ibu senyum dia akan tahu. Makin sering rangsangan yang diterima, makin kuat syarafnya, hubungan sel syaraf tersebut. Kemudian kalau ibu tersenyum, dia juga bisa membalas senyumannya. Dan itu merupakan suatu rangkaian yang terjadi secara alamiah bila anak tersebut dirangsang. Kalau tidak dirangsang, tidak distimulasi, tidak akan timbul rangkaian sel syaraf yang disebut sinap tersebut. Kemudian periode sensitif, ya. Periode sensitif ini adalah merupakan periode dalam 2 tahun pertama setelah kelahiran. Kalau tidak distimulasi dalam periode itu, maka sel-sel syaraf itu yang tidak saling berhubungan akan menghilang. Ya, nanti kita lihat pada slide-slide berikutnya mengapa itu penting. Nah, dalam slide ini terlihat bahwa pada saat lahir, sel-sel syaraf yang paling kiri sekali gambarnya, ini sangat-sangat sedikit dan tidak berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Pada usia 3 bulan, sel-sel syaraf itu mulai berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan hubungan sel syaraf ini makin lama makin erat sesuai dengan bertambahnya stimulasi dan makin seringnya stimulasi. Makin kompleks stimulasi yang diberikan, makin beragam stimulasi yang diberikan, makin banyak, makin kompleks jaringan syaraf yang akan terbentuk. Demikian juga pembentukan ini akan mencapai maksimalnya pada usia 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun, sel syaraf yang tidak ada hubungannya satu sama lain itu akan menghilang dengan sendirinya. Oleh karena itu, kalau dia menghilang, dia akan berkurang fungsinya. Dan kalau dia sudah menghilang, kita mau stimulasi, maka peran fungsi sel syaraf itu diambil alih oleh sel-sel syaraf yang ada, yang masih ada, yang belum menghilang. Jadi periode 2 tahun pertama dalam kehidupan ini merupakan periode yang sangat kritis dan yang sensitif. Ya, bila ada sesuatu terjadi pada periode itu, maka sulit untuk dipulihkan kembali. Nah, kita tahu bahwa dari lahir sampai usia 2 tahun itu otak berkembang kira-kira sudah mencapai 80%. Dari 2 tahun mencapai 5 tahun itu otak berkembang mencapai 95% dibandingkan pada otak pada masa dewasa. Jadi jangan disia-siakan waktu yang kritis tersebut, ya. Dan kita lihat di sini
dari sejak lahir sampai dengan usia 3 bulan itu perkembangan untuk daerah otak yang penglihatan dan pendengaran itu sudah mencapai maksimal. Oleh karena itu 3 bulan 4 bulan pertama bayi-bayi tersebut harus dirangsang. Nah, bagaimana dengan perkembangan bicara? Perkembangan bicara itu mencapai maksimalnya kira-kira pada usia 8-9 bulan. Oleh karena itu, kalau bayi tidak diajak bicara pada usia sebelum 8-9 bulan, maka jaringan-jaringan hubungan antara sel syarafnya tidak optimal. Oleh karena itu, tolong diberikan stimulasi. Nah, kurva yang merah ini menggambarkan fungsi kognitif ya, yang dan mencapai puncaknya pembentukan hubungan syarafnya adalah sekitar 1-3 tahun. Jadi, tolong distimulasi, dimanfaatkan masa periode keemasan pada anak-anak kita tersebut. Ya, kita lihat teori perkembangan kognitif ini menurut ahli perkembangan anak yang dikenal sebagai yang bernama Piaget. Pada usia 0-2 tahun dia perkembangannya fasenya sensori motor. Yang dia tahu adalah yang dia alami melalui misalnya penglihatan, melalui mulutnya, melalui pendengaran. Kemudian pada saat 2-7 tahun dia mulai mengetahui bahwa ini merupakan periode perioperasional. Dia tahu bahwa air itu bisa jatuh ke bawah, ya. Dan pada saat 7-11 tahun, dia juga sudah tahu bahwa air itu bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan pada usia 12 tahun ke atas, dia sudah bisa lebih kritis lagi. Kalau gelas setengah berisi air setengah gelas, itu dia bisa berpikir juga bahwa yang kosong itu adalah yang menempati setengahnya, bukan yang isinya yang berisi. Jadi bisa berpikir pada dua sisi. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang perkembangan anak usia prasekolah berfokus pada usia 3-5 tahun, ya, yaitu pada usia 2-7 tahun menurut Piaget, anak mulai berpikir secara simbolis, mulai menggunakan kata-kata dan dengan gambar untuk menyatakan benda. Lalu anak ini sudah mulai mengalami pengembangan dalam bidang bahasa dan berpikirnya. Ya, namun anak-anak pada usia prasekolah ini berpikir cenderung sangat-sangat konkret, sulit untuk membayangkan bila bendanya tidak ada. Jadi harus ada gambar untuk menyatakan benda tersebut. Kemudian sifat yang lain pada anak prasekolah ini adalah cenderung egosentris. Dia sulit untuk melihat dari perspektif orang lain, sulit berbagi. Oleh karena itu kita perlu latih pada usia ini. Ya. Dan kesehatan dan kognitif seorang anak tentu dipengaruhi oleh faktor keturunan. Ya, antara lain kalau ayahnya misalnya ayah ibunya berambut berwarna pirang, anaknya juga bisa berwarna pirang. Itu sekedar ilustrasi mencerminkan pentingnya unsur genetik. Kemudian unsur lingkungan juga penting, yaitu nutrisi yang minggu lalu sudah diterangkan oleh pembicara sebelumnya. Kemudian penyakit-penyakit, antara lain penyakit infeksi, dapat mempengaruhi kecerdasan atau kesehatan seorang anak. Bila terkena radang otak, dia bisa mengalami kemunduran dalam kecerdasannya, bahkan kecacatan. Oleh karena itu anak-anak tersebut perlu diimunisasi. Dan tidak lupa kasih sayang sangat penting untuk perkembangan intelektual anak tersebut. Dan stimulasi juga sangat menentukan untuk terjadinya perkembangan yang optimal. Mohon maaf. Ya. Bagaimana kita melakukan stimulasi? Stimulasi adalah memberikan rangsangan melalui seluruh panca inderanya, yaitu melalui mata, melalui pendengaran, melalui kulitnya,
melalui kulit bisa dilakukan dengan pijat bayi, melalui penciuman kita perkenalkan yang ini misalnya bau kopi, yang ini misalnya wangi teh, juga lewat organ-organ pengecapan, yang ini rasanya rasanya manis dan yang ini rasanya asin dan lain sebagainya. Dan stimulasi ini perlu diberikan dengan kasih sayang, tidak dengan paksaan, apalagi dengan hukuman. Ya. Kemudian berbagai stimulasi kita bisa lakukan, mulai dari bernyanyi, menari, dan khususnya untuk anak prasekolah, dunia anak prasekolah adalah bermain. Dengan bermain dia melatih gerak kasarnya, gerak halus dengan berlari, berguling, kemudian melatih koordinasinya, bagaimana menendang bola sehingga kakinya tuh pas terhadap bola tersebut bisa tertendang. Kemudian dengan berlari dengan koordinasi, dia juga belajar bahwa kalau usahanya tercapai maka dia anak mengalami perasaan yang gembira. Kalau dia tidak bisa melakukan hal misalnya menendang, dia akan kesal dan bahkan bisa marah. Kalau diajak main perosotan, diajak naik ketinggian, dia juga mungkin akan merasakan takut. Dan pada bermain ini kita juga melatihkan bermain peran, yaitu barangkali bisa menyuapkan boneka untuk anak-anak tersebut. Kemudian kita juga bisa berlatih bermain kreatif dan seni, yaitu menggambar, melukis, bermain musik dengan musik sederhana misalnya ya, dengan kemudian juga bisa melakukan dengan menari. Ada penelitian di daerah Jawa Barat dengan melukis dengan finger painting dengan cat itu bisa meningkatkan perkembangan anak 2 poin ya. Kemudian bermain juga bisa kita stimulasi yang bisa diberikan adalah membaca buku bersama. Dengan bercerita akan menambah kosakata anak. Dengan bernyanyi dia juga bisa menambah perbendaharaan kata-kata dan juga mengenal irama. Ya, dan ini juga merangsang anak bisa berbicara, berpikir, dan berimajinasi. Selanjutnya anak bisa diajak bermain masak-masakan dan ini akan merangsang anak untuk melatih mengetahui makanan yang sehat dan juga bisa melatih konsep matematika, misalnya setengah porsi, setengah sendok, dan melatih juga waktu misalnya 5 menit ya. Dan anak bisa diajak untuk melakukan tugas-tugas sederhana, misalnya memberikan bumbu pada masakan tertentu. Kemudian anak juga bisa diajak untuk bermain game. Dan ini bisa melatih anak mengantri atau menunggu giliran. Misalnya, ini sekarang mama menara kubus, nah sekarang giliran adik ya. Kalau adik memberikan bola, nanti mama memberikan makanan ini, misalnya seperti itu. Jadi bisa melatih sharing ya. Kemudian ini adalah contoh stimulasi yang bisa dilakukan, tapi prinsipnya adalah kita harus mendampingi anak dan berespons terhadap apa yang dikemukakan oleh anak. Jadi anak bereaksi, kita merespon. Jadi ada interaksi satu sama lain ya. Kemudian selanjutnya adalah agar perkembangan kognitif anak itu optimal, kita harus jaga kesehatan anak. Antara lain kita perlu penuhi kebutuhan dasar anak dengan nutrisi, dengan kasih sayang, dan stimulasi. Karena zaman ini banyak bibit penyakit, kita harus lakukan juga perlindungan dengan imunisasi. Untuk jaga kesehatan, kita juga perlu ajarkan perilaku hidup bersih sehat, dan kalau keluar rumah, kita menggunakan alat pelindung diri. Ya. Dan ini adalah rangkumannya. Kita berikan nutrisi yang baik, kita berikan stimulasi, kesempatan untuk eksplorasi potensi anak kita, dan kita juga harus memberikannya dengan cinta dari ayah maupun dari ibunya. Sebagai rangkuman, anak usia prasekolah ini perlu dipenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi, dan juga
stimulasi ini harus dilakukan secara interaktif. Tidak bisa anak diberikan stimulasi dari televisi atau dari gadget. Ya. Kemudian stimulasi ini diberikan sesuai dengan umurnya, dan anak ini perlu dijaga kesehatannya dengan melengkapi imunisasi, dilatih perilaku hidup bersih sehat, dan bila keluar rumah diberikan APD. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan anak kita semua mendapat perkembangan kognitif yang baik. Ya, mungkin itu saja, Mbak Sofi. Bila ada pertanyaan, silakan. Penjelasan dari Prof. Hartono ya, Prof ya, sangat lengkap dan juga sangat detail dan yang pasti sangat bermanfaat untuk Bunda semuanya. Gimana nih Bunda, setelah menyimak penjelasan dari Prof. Hartono, tentunya sekarang Bunda jadi lebih tahu dong bahwa ternyata nih di masa prasekolah ini penting banget kita sebagai Bunda untuk terus mendukung perkembangan kognitif dari si buah hati kita. Dan yang pasti dengan memberikan stimulasi ya Prof ya. Misalnya tadi Prof sudah kasih contohnya seperti kita ajak anak kita setelah bermain, bantu mereka untuk membereskan mainan bersama-sama, kemudian main-main tebak suara, bisa gitu kan ya Prof ya? Iya, Terus bisa udah gitu begitu. juga kita bisa menari bersama dan main bola untuk bisa melatih koordinasi mereka. Pokoknya main seru-seruan dan yang pasti Bunda juga dan ayahnya juga ikut serta bermain juga. Jadi ada peran dari orang tua juga ya Prof ya. Jangan sampai anak kita juga main sendiri ya Prof. Iya, ya jangan sampai main sendiri, dan juga perlu interaksi, karena kalau anaknya tidak ada interaksi, kita yang bingung, ya. Jangan-jangan Iya. anak kita mengalami gangguan autis nih, ya, yang lagi banyak saat ini, ya. Baik, itu dia. Nah, tampaknya di Prof, Bunda semuanya sudah banyak sekali memberikan pertanyaan. Kita akan memilih di sini pertanyaan-pertanyaan dari Bunda. Ini dia, pertanyaan yang pertama nih Prof ya. Mungkin untuk para bunda yang lainnya yang mau mengajukan pertanyaan, jangan lupa isi di kolom komentar dan kemudian ingat formatnya adalah nama dan kemudian alamat email ya. Kita tunggu pertanyaan dari Bunda semuanya. Ini dia sudah ada satu pertanyaannya dari Bunda Arsana. Hai Bunda Arsana, apa kabar? Baik, pertanyaannya adalah Prof, anak saya umur 4 tahun, tapi ia lambat dalam menerima informasi. Apa ada stimulasi yang bisa diberikan karena saya khawatir kalau perkembangan kognitifnya belum optimal nanti berpengaruh untuk di kemudian hari. Nah, ini gimana nih Prof? Silakan Prof untuk bisa menanggapi. Iya, iya. Terima kasih Ibu atas pertanyaan dan atas perhatiannya ya. Kalau dia lambat menerima informasi, kita harus pastikan pertama, apakah ada gangguan dalam organ panca inderanya, misalnya fungsi telinganya ya. Kita bisa tes terlebih dahulu apakah fungsi telinganya itu normal 100% ya. Kadang-kadang ada, mohon maaf, ada gangguan telinganya itu tidak bisa menerima, ada gangguan pendengaran yang ringan ataupun sedang. Kalau yang gangguan pendengaran berat, kita udah pasti bisa mengenalinya. Anak ini tidak mendengar. Tapi kalau yang gangguan telinganya ringan atau sedang, kadang-kadang sulit untuk dikenali. Dan gejalanya adalah dia sulit menerima untuk rangsangan atau stimulasi dari lingkungan ya. Oleh karena itu, tolong dipastikan apakah fungsi pendengarannya normal. Nah, kalau fungsi pendengarannya normal, kita perlu periksa perkembangannya. Memang ada, kadang-kadang ada anak yang perkembangannya terlambat ya. Kalau anaknya perkembangan terlambat, itu dia masih bisa mengejar keterlambatan sampai usia 5 tahun. Oleh karena itu, dalam usia 4 tahun ini Bunda perlu memeriksakan pertama pendengaran, yang kedua tingkat perkembangan anak. Nah, apa yang kurang, apa yang dirasakan lemah, misalnya kan tingkat perkembangan anak secara sederhana ada 4, yaitu kasar, gerak halus, bahasa, dan personal sosial atau kemandirian. Kalau dia 4-4-nya terganggu, kita mesti stimulasi ke 4-4-nya. Tapi kalau dia misalnya hanya bahasanya saja, ya kita stimulasi di bidang bahasanya saja itu. Jadi
Langkahnya ada dua rangkumannya. Satu, periksa fungsi pendengaran. Yang kedua, periksa tingkat perkembangannya. Mungkin itu. Dari situ Baik, kita itu bisa dia tadi stimulasi. ya Bunda. Ya, Iya, baik. Itu tadi dia Bunda Arsana ya tentunya yang tadi sudah Prof sampaikan. Pertama, Bunda harus pastikan dulu apakah fungsi pendengaran dari buah hati Bunda Arsana bisa berfungsi dengan baik ya Prof ya. ya, ya Baru benar. kemudian dilanjutkan tentunya dengan stimulasi. Baik, itu dia tadi pertanyaan dari Bunda Arsana. Selanjutnya, ini ada pertanyaan berikutnya nih Prof. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya dari Bunda Siti Nurbayah. Hai Bunda. Ini kayak judul film nih ya Prof. Baik, pertanyaannya nih Prof adalah selain stimulasi yang tepat dan kebutuhan gizi yang cukup, adakah faktor lain yang mempengaruhi tingkat kecerdasan anak? Apakah faktor genetik juga menentukan nih Prof? Ini gimana nih? Menentukan nggak nih Prof faktor genetik kalau misalnya anak pintar, mungkin ada karena faktor genetik atau apa ada cara faktor lain untuk mempengaruhi tingkat kecerdasan anak? Silakan Prof. Ya, terima kasih. Pertanyaannya menarik. Eh, Tentu ya, kalau perkembangan anak itu dipengaruhi oleh stimulasi ya, seperti juga apa namanya olahraga. Jadi perlu latihan. Faktor keturunan memang ada perannya, tapi tidak banyak. Ya. Tidak banyak. Jadi mungkin hanya sekitar 10%. Dua faktor berpengaruh, tapi kita eh, tidak bisa mengatakan bahwa oh kalau anaknya ini tidak baik, karena memang orang tuanya juga kurang berprestasi. Mohon maaf ini, kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Anak kita merupakan suatu permata yang masih murni. Bagaimana kita menggosoknya? Ya, kita lihat banyak orang-orang yang berhasil itu dari orang tua yang dari kaum yang biasa-biasa saja. Itu tergantung dari niat anak tersebut, dari stimulasi yang diberikan orang tua, nutrisi yang diberikan orang tua, dan tidak menderita penyakit, ya penyakit yang berat. Misalnya tadi radang otak. Kalau dia menderita radang otak, selesai, ya. Sehingga itu bisa dikatakan perkembangannya akan terhambat di kemudian hari. Jadi faktor genetik berpengaruh, tetapi yang penting adalah latihan, stimulasi. Contohnya di negara-negara maju, seorang anak dengan dilatih beberapa bahasa, dia bisa menguasai 5 bahasa. Ya, orangnya biasa-biasa saja kan, semua biasa-biasa saja, tapi dia bisa menguasai 5 bahasa. Kita mungkin hanya bisa 2 atau 3 bahasa saja ya, bahasa ibu kita, bahasa daerah, kemudian bahasa Indonesia, dan mungkin di sekolah kita bahasa Inggris gitu ya. Tapi dengan latihan itu kita akan bisa. Jadi keturunan tidak serta-merta mendominasi tingkat kecerdasan atau perkembangan anak. Stimulasi yang berpengaruh dan juga nutrisi. Ya, mungkin itu. Baik, itu dia tadi ya, Bunda Siti Nurbaya sudah terjawab ya tadi sama Prof Hartono. Jadi faktor genetik itu cuma hanya sekian persen saja ya Prof ya? Iya benar. Dan yang pasti Benar adalah sekali. bagaimana kita peran orang tua sebagai bunda, sebagai ayah untuk memberikan nutrisi yang tepat dan juga stimulasi yang tepat untuk buah hati kita. Benar ya Prof ya? Benar sekali. Baik, Prof, ini dia masih ada pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang ketiga. Ini ada dari Bunda Nani. Hai Bunda Nani. Nah, Bunda Nani mau nanya nih, Prof. Apakah perkembangan kognitif itu bisa mempengaruhi dimensi lainnya? Nah, seperti bahasa atau juga sosialisasi. Soalnya anak saya itu belum terlalu lancar untuk berbicaranya. Ini gimana nih, Prof? Problema dari Bunda Nani ini, Prof. Ya, terima kasih Bunda Nani. Betul sekali bahwa perkembangan kognitif bisa mempengaruhi perkembangan bahasa atau sosialisasi. Ya, jadi ibaratnya itu sentral. Tapi kalau anak Bunda mengalami mungkin perkembangan bahasanya kurang optimal, yang seperti Bunda rasakan, kita perlu periksa dulu
periksa dahulu apakah kita sudah memberikan stimulasi yang cukup ya. Kadang-kadang maaf nih, ini zaman milenial begini nih, banyak sekali gadget diperkenalkan kepada anak ya kan ya, terutama ayah dan ibu bekerja, ini banyak sekali. Jadi ayah ibu dan bekerja, ini bukan cerita mengenai Bunda siapa tadi namanya, Bunda Nisa ya. Bunda Nani. Bunda Bunda Nani, Nani, ya Prof. bukan Bunda Nani ya. Ini cerita secara umum, secara umum. Jadi ayah ibu bekerja, anak tinggal di rumah, entah dengan siapa. Lalu anak itu diberikan televisi, ya sehari bisa 8 jam, bisa lebih ya. Itu nonton, anaknya anteng. Yang lain di rumah juga bisa mengerjakan, misalnya ada ada nenek, ada yang asisten rumah tangga, mereka bisa mengerjakan karena anaknya anteng. Akibatnya apa? Perkembangan bahasanya akan terganggu. Ya, demikian juga sosialisasinya karena tidak ada kesempatan, tidak ada stimulasi. Jadi tolong dilakukan periksa dulu apakah sudah memberikan stimulasi yang memadai. Nah, untuk memastikan perkembangan bahasa anak Bunda Nani ini normal atau tidak, dengan mudah bisa menggunakan aplikasi Primaku ya. Primaku tuh yang di sudut kiri atas, bisa di-download, disesuaikan dengan usia anak Bunda masing-masing. Juga untuk Bunda Arsana yang tadi yang pertama ya, yang dikatakan mungkin agak terlambat, tolong gunakan aplikasi Primaku, masuknya ke screening perkembangan ya. Mungkin itu Mbak Sofi. Baik, itu dia tadi pertanyaan dari Bunda Nani. Jadi balik lagi tadi seperti disampaikan oleh Prof. Hartono, jadi penting sekali stimulasi untuk buah hati kita itu harus terus-menerus ya Prof ya. Dan yang pasti Ya, berulang dan tentunya dua arah. Benar kan ya Prof ya? benar, dua arah. Betul Baik, sekali. jadi ada komunikasi ya Prof ya. Baik kalau Ya. begitu. Nah ini dia pertanyaan berikutnya nih Prof dari Bunda Fahri Azhar. Nah ini dia pertanyaannya adalah, Prof, anak saya usia 2,5 tahun. Stimulasi seperti apakah yang bagus untuk perkembangan kognitif di usia toddler? Nah, ini gimana nih Prof? Ya, ya, baik sekali ini pertanyaannya Ya, ya. ada yang nyempil Semua nih Prof. Kita walaupun bahas prasekolah tapi ada yang nyempil yang toddler nih Prof. Gimana nih Prof? nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi 2,5 tahun itu merupakan periode yang aktif buat anak ya. Jadi dia mulai merambah lingkungannya dan aktivitas motornya itu sedang berkembang pesat. Dia bisa naik tangga. Nah, anak belajar itu dari bermain. Jadi kita perlu ajarkan permainan yang bermacam-macam ya. Tadi misalnya tergantung karena kita belum tahu bakatnya di mana, kita perlu stimulasi dengan berbagai macam ya. Kita berbagai macam, misalnya dengan main bola, dengan menyanyi, dengan menari. Saya tidak tahu nih anaknya laki perempuan, mohon maaf. Jadi berikan apapun yang bisa dilakukan di rumah, bisa melakukan bermain ular tangga. Dia bisa, ada suatu cerita dengan stimulasi umur 2-3 tahun, seorang ayah mengajarkan main catur pada anaknya ya, main catur, dan anaknya bisa main catur. Pada usia anak SD dia bisa jadi juara catur ya. Nah, cerita lagi adalah ayahnya pemusik. Dia mengajarkan musik dari mulai bayi itu beberapa bulan. Pada usia 2 tahun dia bisa main piano. Ya, dan pada usia 5 tahun dia bisa main piano bertiga dengan ayahnya, ibunya, dan dia. Ada lagi ayahnya pelukis. Dia mengajarkan finger painting tadi ya. Saya finger painting tuh kira-kira begini. Jadi anaknya jari-jarinya dikasih cat air gitu ya, kemudian dia ngoprak-ngaprik lembaran putih ya. Pada usia 4 tahun anak tersebut bisa melukis. Jadi apapun kita bisa berikan stimulasi. Nanti
Bergantung anaknya, sukanya yang mana. Nah, dengan preferensi anak tersebut, kita bisa fokuskan pada pada kesukaan anak kita tersebut. Jadi, selama mutiara anak kita belum ditemukan, kita berikan stimulasi bermacam-macam, baik itu menari, menyanyi, melukis, apapun, ya. Oleh karena itu ada pepatah kan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Orang tuanya Iya, betul dong. pelukis, anaknya bisa melukis, ya. Orang tuanya penyanyi, anaknya juga penyanyi. Jadi seperti itu, ya. Jadi berikan Ya, stimulasi sesuai dengan apa yang bisa diberikan. Mungkin baik, itu, betul Mas. sekali tuh Prof. Jadi nggak melulu kita sebagai orang tua harus lagi ngetren nih mainan seperti ini untuk usia toddler atau usia prasekolah. Lagi keren-kerennya nih mainan seperti ini kita belikan gitu seperti itu. Sebenarnya nggak harus melulu seperti itu ya Prof ya, tapi banyak sekali Betul, aktivitas kita sebagai orang tua seperti main yang tadi Prof bilang ya kan, mungkin main cat warna, main-main iya. di kertas-kertas tangan anak, atau kemudian nyanyi-nyanyi bersama, main-main alat musik dan lainnya. Banyak banget ternyata permainan atau juga alat-alat yang sudah ada di rumah kita sendiri yang bisa kita manfaatkan untuk menstimulasi anak-anak kita. Benar ya, Prof ya? Betul, betul sekali. Betul sekali. Baik, nah ini dia, masih ada pertanyaan berikutnya nih, Prof. Pertanyaan yang kelima. Ini dari Bunda Noviana. Hai, Bunda Noviana. Pertanyaan Bunda Noviana adalah, Prof, apa yang dimaksud dengan perkembangan kognitif untuk anak usia prasekolah? Tadi sebelumnya sebenarnya Prof sudah menyampaikan di materi presentasi, tapi mungkin di sini Bunda Noviana ingin mendapatkan informasi lebih jelas lagi nih, Prof, mengenai apa yang dimaksud dengan perkembangan kognitif untuk anak usia prasekolah. Silakan, Prof. Iya, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Ya, perkembangan kognitif memang untuk prasekolah memang berbeda dengan pada usia sekolah. Kalau usia sekolah itu kan lebih jelas ya, ada misalnya matematik, ada bahasa dan lain-lain ya. Tapi kalau untuk prasekolah adalah perkembangan sesuai dengan eh, eh, bidang perkembangan, misalnya geraknya, kemudian koordinasi antara mata dan tangan, kemudian dia bisa mengenal bentuk, ya, dia tahu mana bentuk segitiga, segi empat, kemudian dia bisa mengenal warna. Jadi itu merupakan hal yang basic. Kalau dia sudah bisa mengenal bentuk, dia bisa mencocokkan yang bentuk kotak dengan kotak yang lain. Bentuk segitiga masukkan ke bentuk yang segitiga, lubang segitiga. Dia bisa problem solving dan itu pemecahan masalah dan itu merupakan dasar perkembangan kognitif untuk selanjutnya. Jadi perkembangan kognitif pada anak sekolah adalah perkembangan bahasa dan pemecahan masalah yang sesuai dengan usia prasekolah tadi 3 sampai 5 tahun ya. Jadi kalau kita harapkan dia bisa mengenal warna, dia bisa membuat lingkaran dengan lingkaran bentuk huruf O, artinya ujung dengan ujung itu nyambung ya. Itu juga memerlukan koordinasi mata dan tangan yang tidak mudah. Kalau buat kita gampang karena kita sudah terbiasa, tapi untuk anak prasekolah itu merupakan tantangan ya. Kemudian membuat garis lurus pun itu juga masalah. Mana yang garis lurus, kemudian mana yang lebih panjang, itu merupakan salah satu perkembangan kognitif ya. Jadi seperti itu. Domain perkembangan yang di prasekolah itu berbeda dengan anak sekolah. Yang kita bisa lihat adalah di bagian bahasa, kemudian ranah perkembangan pemecahan masalah. Mungkin itu. Baik, bahasa dan juga pemecahan masalah ya, Prof ya. Ini Prof Ya. kalau misalnya kayak anak kita gitu, misalnya dia ingin meraih mainannya, mungkin mainannya ada di meja atau juga di lemari yang agak sedikit.
tidak terlalu tinggi, cuman mungkin bagi mereka kan tinggi gitu kan ya. Nah, Ya, kemudian tuh buah hati kita, mereka mungkin kayak mengambil buku-buku untuk dijadikan tatakan atau mungkin mengambil kursi untuk jadi tatakan untuk bisa menggapai barang tersebut. Itu juga termasuk salah satunya adalah stimulasi perkembangan kognitif ya, Prof ya? benar sekali. Karena dia memecahkan masalah yang tidak teraih menjadi teraih, terjangkau, ya. Dan itu bisa perkembangan seperti itu sudah timbul kira-kira pada usia 1 tahun juga. Kalau kita letakkan mainan di meja yang tidak terjangkau, dia bisa mencoba meraihnya dengan tongkat misalnya ya, supaya meraihnya ke arah dia. Itu merupakan salah satu problem solving, ya. Jadi itu yang perlu dilatih. Jadi kita tidak melayani terus anak-anak kita, tapi biarkan dia memecahkan masalah dia sehingga dia akan terlatih. Jadi memecahkan usaha, tentunya memecahkan masalah dengan berusaha sendiri ya, Prof ya. Iya, iya, Baik, itu dia tadi pertanyaan Bunda Noviana sudah terjawab ya Bunda Noviana ya. Selanjutnya ini adalah pertanyaan yang keenam dari Bunda Lilis Setianingsi. Nah, hai Bunda Lilis, apa kabar? Sehat ya Bunda ya? Bunda Lilis pertanyaannya adalah, Prof, seberapa pentingkah peran stimulasi dibutuhkan untuk perkembangan kognitif? Nah, adakah korelasi antara stimulasi dengan prestasi dari si anak nih, Prof? Silakan, Prof. iya. Terima kasih buat pertanyaannya Bunda Lilis ya. Bunda Lilis, ya, coba kita ambil satu peran bahasa aja ya mungkin ya. Kalau anak yang sering diberikan distimulasi, ajak main, ajak bicara, itu perkembangan bahasanya, kosakatanya lebih banyak daripada anak-anak yang tidak diajak bicara. Itu bisa diukur kosakata itu, perbendaharaan kata-katanya itu bisa diukur. Contoh lain, anak yang belajar melukis dengan figure painting tadi, dengan cat air, dengan warna-warna, dengan jarinya, itu kan dia segala macam dioprak-aprik ya, warnanya dicampur segala macam. Nah, pada perkembangannya ada yang mengukur bahwa tingkat perkembangannya diukur dengan kuesioner pra-screening perkembangan dan Denver 2 itu jauh lebih bagus secara bermakna dibanding anak yang tidak mendapat latihan melukis dengan jari. Ya, jadi memang berpengaruh. Ya, secara logika saja, kalau kita misalnya tidak dilatih misalnya bahasa kedua selain bahasa ibu, kita tentu tidak bisa berbahasa lain. Ya, dan pelatihan bahasa kedua itu merupakan stimulasi. Ya, jadi sangat berpengaruh dan itu berkorelasi dengan tingkat perkembangan anak yang bisa diukur secara objektif. Ya. Jadi jangan disia-siakan masa anak kita 3 sampai 5 tahun itu merupakan golden period juga yang bisa diisi dengan stimulasi macam-macam demi perkembangan anak yang baik. Baik, jangan disia-siakan ya, Prof ya. Baik, itu dia tadi pertanyaan dari Bunda Lilis sudah terjawab. Berikutnya nih, Prof, pertanyaan dari Bunda Linda. Kalau tadi kan Bunda Lilis nanya nih, apakah ada korelasi antara stimulasi dengan prestasi anak? Nah, kalau Bunda Linda, dia tanya nih, Prof, apakah pola asuh orang tua berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak? Ini pengaruhnya besar banget nggak nih, Prof? Dengan perkembangan kognitif Iya, dari buah hati kita. iya, iya. Terima kasih Bunda Linda. Pertama mungkin kita perlu terangkan dulu ya, pola asuh itu kan ada bermacam-macam ya. Satu, pola asuh yang otoriter. Jadi otoriter kayak sistem dominan lah ya. Kalau nggak dilakukan dihukum. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah yang otoritatif. Otoritatif itu demokratik. Jadi kalau anaknya mau ini boleh, kalau nggak mau kita arahkan ya. Jadi tidak ada pemaksaan di otoritatif. Pola asuh yang ketiga adalah permisif. Permisif itu apa aja boleh, ya, apa aja boleh. Jadi maunya anak
Maunya anaknya ke A boleh, maunya B boleh. Permisif, orang tuanya selalu membolehkan. Akibatnya apa? Anak jadi raja di rumah. Nanti kalau udah besar, orang tua diperintah oleh anaknya karena pola asuhnya permisif, ya. Yang terakhir, yang keempat adalah pola asuh yang neglect. Jadi penelantaran, anaknya dia cuekin, acuh. Jadi anaknya tersebut eh, apa karena diacuhkan jadi tidak mendapatkan support, ya, tidak ada rasa aman buat anak tersebut. Timbulnya adalah kalau dia tidak ada rasa aman, maka dia akan menjadi anak yang kurang percaya diri. Dia tidak bisa, kalau misalnya dia kalau ada yang mengemukakan pendapat, dia akan ragu-ragu. Dia bukan orang yang bukan akan menjadi pemimpin di kemudian hari, ya. Nggak percaya Dia diri gitu ya, Prof ya? nggak percaya diri, kurang pede, dia selalu menurut, gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau yang bagus adalah yang otoritatif tadi kan. Jadi sebaliknya yang apa namanya, yang otoriter itu juga tidak baik pola asuhnya. Kalau inisiatif akan ditekan, jadi anaknya juga penuh ketakutan. Dan itu tentu akan berpengaruh dengan kognitif, dengan prestasi, dengan pencapaian anak. Kalau anaknya pintar tapi tidak diutarakan, kan orang-orang, gurunya juga tidak tahu bahwa anak itu bisa mengerjakan, ya. Jadi selain dia bisa melakukan, dia cerdas, tapi harus berani mengungkapkan apa yang ada di benaknya. Karena orang lain tidak tahu apa yang dipikirkan anak tersebut. Padahal itu sesuatu yang mungkin cemerlang, ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif dan kepribadian anak tersebut. Mungkin itu, Mbak Sofi, Baik, untuk baik, Ibu sudah Bunda terjawab ya Lilis, ya. Bunda Linda ya. Iya, Oh, Bunda terima kasih Linda. Bunda Linda. Baik, Prof, masih ada satu pertanyaan lagi nih, Prof. Pertanyaannya adalah dari Bunda Yernisa. Hai, Bunda Yernisa. Pertanyaannya, apakah kalau pernah kejang karena demam panas tinggi dapat menyebabkan kerusakan sambungan-sambungan syaraf anak? Nah, apakah ada dampak nih, Prof, ke depannya dan apakah itu bisa dipulihkan? Silakan, Prof. Ya, terima kasih Bunda. Memang nih kejang demam saat panas tinggi itu namanya kejang demam, Mm-mm. ya. Memang ini cukup sering dijumpai pada anak-anak. Anak-anak demam tinggi kemudian kejang. Yang dapat mengganggu perkembangan anak di kemudian hari adalah kalau kejangnya lama. Kapan disebut lama? Kalau kejangnya lebih dari 15 menit atau dia kejang berulang, ya. Dia kejang lebih dari 15 menit, baru setengah jam dia berulang lagi kejang, ya. Nah, itu bisa mengganggu perkembangan anak, terutama perkembangan kognitif anak di kemudian hari. Tapi kalau kejangnya sebentar, misalnya kejangnya 3 menit atau 5 menit, itu tidak berpengaruh. Jadi jangan khawatir Bunda. Jadi kalau kejangnya cepat, kurang dari 5 menit, tidak masalah, tidak mengganggu perkembangan anak, dan sambungan-sambungan syaraf anak juga tidak terganggu. Ya. Dan untuk mengantisipasinya adalah kalau di rumah kita harus sediakan obat penurun demam sehingga kalau dia demam tidak tinggi-tinggi amat, ya, sehingga dia tidak kejang. Mungkin itu untuk Bunda. Terima kasih. Baik, itu dia tadi pertanyaan dari Bunda Yernisa. Sudah terjawab ya Bunda Yernisa ya. Baiklah, Prof. Tadi Prof. Hartono sudah memberikan banyak sekali ilmu untuk saya pribadi dan juga untuk Bunda semua yang lagi menonton. Dan yang pasti juga Prof. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan dari Bunda-Bunda semuanya. Terima kasih banyak ya Prof. untuk Sama-sama. sharingnya. Sampai jumpa untuk Prof. Hartono. Sehat selalu ya Prof. Terima kasih. Amin. Sehat selalu. Baik, terima Juga kasih. untuk Terima kasih banyak, Terima Prof. kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Sofi dan bunda-bunda di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu dan perkembangan anaknya optimal. Amin, amin. Terima kasih, Prof. Baiklah, Bunda semuanya. Jadi, Bunda, bisa kita simpulkan ya, ternyata pada usia prasekolah ini, si buah hati kita sedang dalam pembentukan karakter pada semua dimensi tanpa terkecuali nih, Bunda.
dan merupakan periode kritis yang tidak akan bisa berulang lagi. Sehingga Bunda pastikan untuk bisa memberikan nutrisi terbaik untuk si buah hati dan juga untuk bisa mendukung eksplorasinya, dan pastinya berikan stimulasi yang terus-menerus dan juga berulang, dan yang pastinya adalah dua arah ya Bunda ya. Baik, itu dia tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Prof. Hartono, dan selanjutnya kita akan mengumumkan siapakah tentunya nama-nama pemenang. Tapi sebelumnya di sini untuk para bunda semuanya, sebelum kita umumkan siapakah nama pemenang semuanya, Bunda jangan lupa nih, tentunya untuk para bunda, untuk membantu Bunda memantau tumbuh kembang si buah hati, Bunda dapat melakukannya melalui aplikasi Primaku. Tadi seperti di awal telah disampaikan oleh Prof. Hartono ya. Dan ini adalah aplikasi tumbuh kembang anak Indonesia yang didukung oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang terdiri dari 4 fitur utama, yaitu pemantau pertumbuhan, penilaian perkembangan, pencatat dan pengingat imunisasi, serta juga artikel kesehatan anak. Dan Primaku hadir untuk mewujudkan anak Indonesia sehat dan kuat. Dan dalam Primaku, Bunda dapat memantau jadwal imunisasi dan pertumbuhan si buah hati, serta juga bisa memantau grafik pertumbuhan pada aplikasi. Nah, hal tersebut dapat Bunda dan tentunya dapat membantu Bunda mengetahui apa nutrisi yang perlu Bunda berikan kepada si buah hati agar imunitasnya tetap terjaga. Jangan lupa juga ya Bunda untuk bisa membantu melindungi si buah hati dengan mencukupi asupan nutrisinya dengan Denkau Nutritots yang diformulasi khusus untuk anak Indonesia usia toddler dan juga prasekolah. Formula barunya dengan 0 gram sukrosa dan lebih banyak laktosa, manfaat perlindungan dengan 3 kali vitamin D dibandingkan formula sebelumnya, bakteri baik Lactobacillus rhamnosus, serta juga serat inulin dan minyak ikan, serta juga mikronutrien yang disesuaikan dengan kebutuhan anak Indonesia di setiap masa pertumbuhannya. Dan yang pasti Bunda memberikan perlindungan terhadap si buah hati bukan berarti menghalangi eksplorasinya ya Bunda ya. Karena di sini Bunda dapat mencari inspirasi aktivitas seru untuk tetap bereksplorasi walaupun di rumah saja dengan Nutritots 101 Monitor persembahan dari Nestle Denkau. Jadi nih Bunda bisa memantau 5 dimensi perkembangan si buah hati, baik kesehatannya, motorik, kognitif, bahasa, dan sosialisasi sesuai dengan usia si buah hati. Nah, dan yang pasti juga Bunda bisa memantau grafik pertumbuhan si buah hati sesuai dengan jenis kelaminnya dan juga usianya. Selain itu, ada juga beragam artikel seputar parenting dan juga tumbuh kembang dan tips aktivitas stimulasi dan tips bermanfaat dari Nutritots Council Expert untuk Bunda dalam mendukung tumbuh kembang si buah hati. Caranya mudah ya, tentunya cukup dengan mengunjungi website Denkau Parenting Center di www.denkau.id/dpc/nutritots/monitor. Dan untuk informasi lebih lengkap mengenai Nutritots 101 Monitor, yuk bersama-sama Bunda kita saksikan video berikut ini.
Gimana Bunda? Banyak banget dong info yang sangat berguna dan juga bermanfaat yang kita dapatkan di sesi webinar kali ini ya Bunda ya. Jadi kita semuanya jadi lebih paham lagi nih pentingnya memberikan stimulasi yang tepat sesuai usia untuk bisa membantu mengoptimalkan perkembangan kognitif anak usia prasekolah. Nah yuk Bunda penuhi nutrisi si buah hati dengan Denko Nutritots dan jangan lupa untuk memantau dan juga mendukung tumbuh kembang optimal si buah hati melalui NutriTouch 101 Monitor ya Bunda ya. Baik, sekali lagi terima kasih tentunya untuk semuanya yang sudah ikutan di webinar peran stimulasi untuk perkembangan kognitif anak usia prasekolah kali ini. Terutama buat para Bunda nih yang sudah aktif berpartisipasi untuk memberikan pertanyaannya. Seperti janji kita di awal ya Bunda ya, ada kejutan nih untuk Bunda yang sudah bertanya. Dan kira-kira siapa ya yang terpilih sebagai penanya terbaik? Penasaran ya Bunda ya? Aku juga penasaran. Aku mau lihat dulu ini nama-nama bunda-bunda yang sudah terpilih mendapatkan masing-masing e-voucher senilai Rp100.000. Selamat tentunya untuk Bunda Siti Nurbaya, Bunda Nani, selamat untuk Bunda Lilis Setianingsih, selamat untuk Bunda Linda, dan juga selamat untuk Bunda Ratna Dwi. Selamat juga untuk Bunda Sally, dan selamat juga untuk Bunda Nada, selamat juga untuk Bunda Linda Miati, dan selamat untuk Bunda Onizuki. Dan yang terakhir, selamat tentunya untuk Bunda Dewi Risnawati. Sekali lagi, selamat untuk ke-10 pemenang terbaik, 10 Bunda yang masing-masing mendapatkan voucher, e-voucher masing-masing senilai Rp100.000. Dan untuk pengiriman hadiah, Bunda atau Ayah akan langsung dihubungi lewat email ya. Jadi jangan khawatir. Dan untuk Bunda Ayah yang belum beruntung, gak usah khawatir juga. Pastikan Bunda untuk mengikuti terus sesi-sesi berikutnya di NutriTouch 101 Academy, persembahan dari Nestle Denko dengan NutriTouch. Baiklah Bunda, akhir kata saya Sofia Tobing mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bunda dan juga Ayah yang sudah mengikuti webinar persembahan dari Denko dan juga didukung oleh Primaku pada hari ini ya. Yuk kita untuk dukung terus tumbuh kembang si buah hati pada usia prasekolah dan juga toddler dengan memberikan nutrisi yang seimbang dan juga stimulasi yang tepat. Selamat siang Bunda dan juga selamat beraktivitas kembali dan yang pasti tetap jaga kesehatan ya Bunda ya. Dadah, sampai jumpa.